Halo teman-teman, masih ingat nggak kasusnya Pak Antono di KPP Bojonegoro yang sampai sekarang sudah kita viralkan, tetapi belum viral-viral juga dan belum juga sampai ke telinganya Pak Prabowo ya. Kalau kita ingat ya, kasusnya tukang jahit yang kaget ditagih 2,8 miliar itu viral kemana-mana. Metro TV masuk, Tribun News masuk, kemudian Kompas TV juga masuk ya, semuanya masuk dan semuanya viral. Padahal isinya kalau kita baca hanya SP2DK, tidak ada tagihan pajak, tidak ada pemerasan, hanya omon-omon doang ini, gitu loh. Sedangkan kasus yang benar-benar viral, yang benar-benar harusnya viral, yang benar-benar diduga pemerasan, sudah ada SKP pajaknya, sudah ada tagihan pajaknya 10 miliar, masih belum berani mereka memviralkan. Kenapa? Kenapa Kompas TV, Metro TV tidak berani memviralkan kasus yang jelas-jelas diduga ada pemerasan? Sudah ada angka 10 miliar. Oke, gua kasih teman-teman lihat ya. Ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh dari ini si Metro TV ini ya. Tukang jahit kaget ditagih pajak 2,8 miliar kirain tagihan listrik ya. Midnight Live. Ini juga udahlah judulnya salah, isinya juga salah, tidak ada tagihan di sini. Jadi bikin malu diri sendiri nih, bikin berita ini nih si wartawan ini ya. Bikin malu sendiri sebenarnya teman-teman ya. Tetapi eh, tetap diviralkan dan tetap bisa rame. Kenapa? Karena mungkin ada muka-muka culun kali gitu teman-teman ya. Ada muka-muka warga desa gitu ya sehingga menimbulkan simpati publik gitu ya. Padahal yang betul-betul bajingan, yang betul-betul diduga pemerasan itu tidak berani diviralkan oleh si Kompas TV maupun Metro TV ya. Ini kasusnya teman-teman kita lihat ya. Tiba-tiba ditagih utang pajak senilai 2 miliaran. Beli kain setengah meter aja masih nawar buat juragan. Terus Oke ya, orang ini cukup terkenal juga ya di Metro TV ya, tetapi apakah dia berani mengangkat kasus 10 miliar yang sudah jelas-jelas ada tagihan pajaknya? Nanti kita lihat teman-teman ya. Nah, ini adalah kasus yang gue bicarakan teman-teman ya. Ini sudah ditonton oleh 93.000 orang teman-teman. 93.000 orang, mungkin sebentar lagi 100.000 orang yang nonton ya dari Bapak Antono ini teman-teman ya. Kok diangkat menjadi... Nah, ini kasusnya Pak Antono ini ya, yang sudah viral teman-teman ya di tempat gue tapi ya. Tetapi di media mainstream belum bisa viral teman-teman ya. Dan kita heran kenapa Metro TV dan Kompas TV dan teman-temannya masih belum berani membahas mengenai Pak Antono ini. Ini jelas-jelas sudah ada tagihan, sudah ada kekuatan hukum tetap, sudah ada ketetapan pajak orang diperas 10 miliar. Yang tadi itu, yang 2,8 miliar itu cuma ecek-ecek itu ya, itu cuma omon-omon doang, itu cuma SP2DK, tidak ada tagihan pajak gitu ya. Itu hanya penjelasan SP2DK doang. Udah gitu bukan tagihan pajak pula. Itu hanya perhitungan omset. Sedangkan yang ini, yang Pak Antono, ini real. Ini betul-betul orang diduga bajingan ini, penjahat yang melakukan pemerasan ya. Tetapi yang kita belum tahu benar apa enggak ya. Untuk tahu benar apa enggak ya harus viral. Karena no viral no. Nah, teman-teman sudah tahu sendiri ya. Oleh karena itu, gue membuat email ya. Gue bikin email kepada beberapa redaksi dari TV-TV ya. Redaksi Metro TV News, redaksinya Kompas TV News, publicationnya TV One, kemudian redaksinya iNews, kemudian redaksinya Tribun News ya. Gua kirim ke beberapa teman-teman media ini ya. Dugaan pemerasan 10 miliar oleh oknum petugas pajak KPP Bojonegoro kok belum diliput gitu ya. Dia redaksi tim redaksi TV di seluruh Indonesia. Kalian sudah meliput nih kasus SP2DK tagihan pajak 2,8 miliar di Pekalongan. Contohnya di link berikut ini tadi gue kasih ya. Tetapi kenapa yang kasus pemerasan 10 miliar, kasus dugaan lah ya. Dugaan pemerasan 10 miliar belum diliput ya? Nah, ini kasus besar di KPP Bojonegoro. Sudah terbit ketetapan pajak dan berkekuatan hukum tetap mengikat ya. Bukan hanya omon-omon. Ini real kasus dugaan pemerasan. Oke, gue sertakan nih beberapa video-video yang gue bikin ini ya. Ini adalah video ada tanggapannya si KPP yang tidak menanggapi sama sekali, ada video klarifikasinya, kemudian ditanggapi lagi oleh si Pak Antono, kemudian sampai sekarang nggak jelas bagaimana kasusnya ya. Ini kontak gue di sini, email gue ini, HP gue ini ya. Terima kasih Regards Awan. Oke, gue kirim teman-teman ya. Kita kirim kepada redaksi TV-TV ini teman-teman ya, supaya nanti biar bisa tahu ya mereka ini ya bahwa di negeri kita ini ada loh
rakyat yang sedang diperas, yang betul-betul diperas ya, bukan hanya cuma di SP2DK ya, tetapi betul-betul diduga diperas dan sudah ada kekuatan hukum tetap dan dia harus bayar. Kalau enggak, dia akan diblokir dah akan diambil hartanya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, disinilah media harus berani memviralkan ya. Jangan cuma MOU sama DJP, kasus ecek-ecek lu viralkan, kasus yang serius nggak berani diviralkan gitu ya. Oke, silakan teman-teman yang mengenal mungkin wartawan-wartawan di Kompas TV, di TV One atau di Metro TV, silakan deh teman-teman kasih link video ini, suruh mereka baca, suruh mereka dengarkan supaya mereka bisa bantu kita viralkan kasus diduga pemerasan 10 miliar ini. Supaya apa? Supaya terang benderang, supaya tidak dusta di antara kita. Dan yang paling penting adalah supaya bisa menerapkan prinsip utama di negeri Konoha ya, yaitu no viral, no justice. Sampai jumpa, semoga terbantu.